Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mengadakan kebaktian minggu kita secara online pada pagi hari ini, di mana ini adalah Minggu Prapaskah kelima. Dan biarlah kita boleh bersama-sama melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini disebut Judika, yang berarti berilah keadilan. Terang ilahi semakin redup, semakin sirna tenggelam dalam kegagalan kami untuk mengenal dan menerimamu di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Namun kami mau kembali pada Kristus, berjalan bersama dan menghayati penderitaannya. Mari kita datang, sujud dan menyembah Dia, seraya bersyukur atas setiap limpahan berkat-Nya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait yang pertama, kelima, dan keenam. Hai mari sembah. Kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini bertema Engkaulah yang mengetahui. Dengan nas pembimbing diambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
bagaikan tulang-tulang yang berserakan di lembah. Begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mati karena tidak mau mendengarkan suara Sang Terang Ilahi. Bagaikan tulang-tulang yang mengering di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Roh dan jiwa kami kering tanpa pengharapan. Bagaikan tulang-tulang kering yang berderak-derak lalu bersatu dan hidup karena nubuat dan hembusan Roh Kudus. Begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami yang rindu belas kasih dan pemulihan-Mu. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, hari ini kami memeriksa diri kami dan mengaku bahwa kami masih hidup dalam dosa. Penyertaan-Mu selama ini belum membuat kami benar-benar hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Kasih-Mu menjadi begitu murah ketika kami berbuat jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan tekad kami agar jalan derita yang akan Tuhan lalui sungguh-sungguh kami hati dan mengubahkan kehidupan kami. Amin. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dalam surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Roh Kudus membimbing kami untuk mengerti kehendak-Nya dan memampukan kami mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 14. Kitab Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua kitab Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepada aku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada aku,
Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan akan melakukan dalam kehidupan kesehariannya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang seorang lihat atau dengar, itulah yang mempengaruhi perasaan dan sikapnya. Semisal ada seorang ibu yang melihat anaknya merintih kesakitan, lalu dokter mengatakan bahwa anaknya itu terkena suatu penyakit yang mematikan, sehingga tidak ada harapan untuk sembuh. Apa yang akan dirasakan oleh ibu itu? Dia akan sangat sedih. Dia bisa panik atau bahkan histeris dan menangis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada ayat 1 dan 2 tadi disebutkan bagaimana Yeskiel dibawa Roh Allah berkeliling-keliling di sebuah lembah untuk melihat amat banyak tulang-tulang yang kering di situ. Apa perasaan Yeskiel melihat semua itu? Yang pasti itu bukan pemandangan yang indah, bukan sesuatu yang menyukakan hatinya. Secara logika, tulang-tulang yang dilihat oleh Yeskiel terbayang ada satu peristiwa yang sudah lama terjadi. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, proses yang lama membuat jasad tinggal tulang belulang.
Ada peristiwa kematian yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Dan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Dan tidak ada orang ingin mengalami hal itu. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara memang disebutkan bahwa dalam bacaan kita terjadi pembunuhan. Bagaimana orang-orang Israel mengalami suasana yang sangat tidak menyenangkan karena sebuah serangan dari bangsa asing yang merusak negerinya. Apa yang Yesaya lihat itu tentu membuatnya teringat bagaimana peristiwa yang telah terjadi pada bangsanya. Umat Allah dihancurkan, negerinya porak-poranda. Ada duka cita, ada tangis, ratap, kesedihan yang tak henti-hentinya, bahkan sampai ketika umat Allah dibawa ke pembuangan jauh dari negeri asalnya. Peristiwa yang tidak menyenangkan, yang menyisakan kesedihan bahkan juga bagi Yeskiel, seorang nabi Allah. Di sini Bapak Ibu Saudara, bisa saja muncul pertanyaan, sekian lama itu sudah terjadi. Sampai kapan ini terjadi? Dan dapatkah umat kembali ke negerinya? Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan kecil di hati setiap orang yang mengalami peristiwa itu. Pada ayat yang ketiga, saudara-saudara, setelah melihat semua peristiwa tulang belulang yang berserakan di lembah itu, disebut Allah bertanya kepada Yesaya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ini membuat Yesaya tidak mudah untuk menjawabnya. Apa yang ia harus jawab? Secara logika, dia bisa mengatakan, tidak dapat Tuhan, karena itu mustahil dilakukan oleh siapapun manusia terhebat di dunia ini. Tidak dapat. Itu mustahil. Sejujurnya pertanyaan Allah itu yang disampaikan kepada Yeskiel bisa menjadi satu titik harapan. Ada banyak orang pun mau bertanya di tengah kondisi yang sulit, bahkan umat di tengah penderitaannya terbuang dari negeri asalnya. Dapatkah sesuatu yang baik kembali terjadi di tengah penderitaan yang berat? Dapatkah sesuatu yang baik kembali dialami? Melewati sesuatu yang tidak disukai, yang tidak nyaman, dan bahkan mengerikan ini, menyisakan duka cita. Pertanyaan kecil ini sering terlontar di hati setiap orang. Mungkin sayu, pelan, atau bahkan juga ada orang yang berteriak dengan emosinya melihat kenyataan yang ada. Dapatkah? Kapan ini bisa berubah? Persoalannya Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa menemukan jawaban. Karena kita nggak punya kemampuan menjawab itu. Karena perasaan kita sudah dipenuhi oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Logika kita penuh dengan sesuatu yang bagi kita tidak mungkin. Karena semua kita sama-sama merasakan sesuatu yang berat. Untuk pun kita tanya, dapatkah ada pemulihan, ada perubahan baik, kembali ke suasana yang baik yang kita inginkan dahulu pernah dialami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini realita kita.
Bahkan sampai hari ini pertanyaan itu sulit untuk dijawab oleh kita. Dapatkah ada perubahan baik? Kalau orang menjawab dapat, siapa manusia yang bisa melakukan hal itu? Mari Bapak Ibu Saudara, jawaban Yeskiel pada ayat yang kedua. Ayat yang ketiga menegaskan, ketika ia dibawa berkeliling melihat tulang-tulang itu di lembah itu, tulang-tulang yang sudah amat kering, logikanya yang berbicara tentang ketidakmungkinan atas pertanyaan Tuhan. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Maka jawab Yeskiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Yeskiel tidak menjawab iya dan tidak. Yeskiel mengembalikan kepada hak Tuhan dan kekuasaannya. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Karena bagi Yeskiel, ia sadar ketidakberdayaannya menjawab semua persoalan yang ada, keterbatasan dirinya. Dan di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara, justru dia mau mengatakan ada kuasa, ada hak Tuhan yang mengatur hidup manusia apapun kondisinya. Dan ia percaya hanya Tuhan yang tahu jawabannya dan apa yang akan terjadi. Maka dia mengatakan dengan sangat tegas, Engkaulah yang mengetahui. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jawaban Yeskiel tidak hanya berserah. Lebih lanjut disampaikan ketika Allah meminta Yeskiel bernubuat dari firman Allah kepada peristiwa yang sedang dilihatnya itu. Yeskiel mematuhinya. Dia melakukannya. Dia mengikuti tanpa berbantah-bantah. Dia patuh. Maka dengan amat sangat apa yang dilihat oleh Yeskiel di awal adalah kepedihan, kengerian akan tulang-tulang itu berubah menjadi sebuah keterkejutan, namun sukacita, senang, bahagia, karena ternyata tulang-tulang yang dilihatnya tiba-tiba dengan kuasa Allah bergerak-gerak, semuanya bergerak menyatu dan membentuk sebuah kerangka manusia dan diberikan kulit menjadi satu tubuh. Dan ketika tinggal nafas yang belum diberikan, Yeskiel melihat bagaimana nafas itu masuk kepada tubuh-tubuh yang telah terbentuk dari tulang-tulang itu menjadi hidup. Yeskiel melihat, Yeskiel mendengar firman Allah, dan dia memiliki sikap bahwa ini kenyataan yang juga dia harus akui dan tidak dianggap remeh, yaitu kenyataan kuasa Allah itu turut bekerja. Kuasa Allah itu menuntun sebuah langkah-langkah yang Allah ingin Yeskiel lakukan. Manusia yang tidak berdaya ini ikuti, walaupun mungkin belum sampai melihat akhir dari sebuah perintah Allah, tetapi kepatuhan, keinginan untuk melihat hal yang baik yang ia tekun dengan suatu sikap patuh kepada Allah, bukan hal yang mengecewakan, tetapi yang menyenangkan. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini pun kita masih merasakan suasana baik di Indonesia, sekitar kita maupun dunia akan pandemi COVID-19. Inilah realita. Ada banyak peristiwa terjadi ketika satu daerah semakin banyak yang terkena, atau bahkan ada orang yang berulang yang sudah terkena kembali.
Dan sangat-sangat tidak mudah kita pahami ketika ada orang yang begitu cepat saat terkena dia meninggal. Apapun yang kita lihat, bahkan kita dengar akan peristiwa pandemi COVID-19 ini, hanya akan buat kita sedih, takut, pesimis, dan bahkan bertanya, dapatkah semua ini terlewati? Dapatkah semua kembali seperti semula? Mari Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang sedang kita lihat saat ini, apapun itu, jangan berhenti sampai pada melihat dan mendengar persoalan kenyataan saat ini. Ada satu kenyataan lain yang firman Allah pagi ini memberitahu kepada semua kita, umat Kristiani khususnya. Kenyataan tentang kuasa Allah yang sedang bekerja. Itu juga kenyataan yang harus kita terima, yang kita perhatikan, yang kita dengar. Bahkan dari firman Allah, apa yang Yehezkiel lihat, perubahan demi perubahan ke arah kehidupan, itu juga bisa menjadi mata kita melihatnya. Dan dengan iman kita akan mengakui bahwa hidup ini bukan sekedar apa yang mata fisik lihat, lahirnya kita rasakan, tetapi mata iman kita, kondisi batin kita mensyukuri akan penyertaan Tuhan, memperhatikan pemeliharaan Tuhan, menjadi hal yang penting juga, membangkitkan semangat kita memandang akan masa depan, hari esok, dan menemukan jawaban. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapatkah peristiwa berat menyedihkan ini terlewati dan tersembuhkan, terpulihkan? Mungkin bukan sesuatu yang mudah secara logika, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang merasakan kesulitan ekonomi, keuangan, dan sosial kita, bahkan duka cita di tengah satu keluarga. Anggota keluarga kita yang meninggal karena COVID-19 atau karena penyebaran itu yang tidak kita bisa hindari. Mungkin gak gampang kita mengatakan ini, tetapi mari baiklah, sebagai orang yang percaya, kita harus berani mengatakan ada sebuah realita iman di mana kita merasakan penyertaan Allah itu benar. Sehebat-hebat kita bersikap dan bertindak, kita gak bisa menjawab akan hari esok. Tetapi sikap rendah hati kita untuk mengatakan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui, Engkaulah yang mengetahui hari esok. Bahkan ada jawaban di situ. Maka mari tetap jaga iman Bapak Ibu Saudara kita, seluruh warga Kristiani dan semua umat beragama. Jaga iman, percaya kita kepada kuasa Allah yang masih berlaku dan masih ada. Sikap percaya kita yang kita respon dengan kepatuhan. Dengar dan perhatikan apa-apa yang mesti kita lakukan dalam menyikapi dampak penyebaran COVID-19 ini. Dengar dan lihat, perhatikan apa-apa yang mesti kita patuhi. Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Allah memakai orang-orang yang dipilih untuk menuntun langkah-langkah kita. Pemerintah, pemimpin-pemimpin yang sangat peduli untuk kehidupan masa depan bangsa ini. Pihak-pihak terkait yang sangat peduli, dokter dan perawat yang sangat peduli akan kesehatan dan kehidupan pasiennya yang sedang sakit, dan semua pihak yang terus berjuang dengan kepedulian yang sama. Dengar, ikuti. Memang tidak nyaman, tidak memuaskan, tetapi jujur Bapak Ibu Saudara,
kalaupun kita harus mematuhi sesuatu seperti itu bukan sesuatu yang buruk. Allah tetap memakai semua orang, termasuk juga Anda dan saya, dalam menyikapi dampak penyebaran COVID-19 ini. Jangan pesimis, jangan lemahkan diri, dan jangan takut. Masih ada kenyataan yang luar biasa yang kita harus akui. Kuasa Tuhan, iman kita melihat dan merasakan kebenaran itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil sikap berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Bapa yang dikandung daripada Roh Kudus, air dan darah Maria, yang menderita sengsara disalibkan, matian turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit bangkit, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghukumi yang dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kejadian Kristus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kemuliaan. Silakan kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Thomas Raharjo Prihartono STH, Prokantor, pemain musik, petugas LCD dan video. Tuhan Yesus memberkati. Informasi ibadah minggu dan kegiatan ibadah lainnya sesuai surat edaran kedua dari Majelis Sinode GKP nomor 2285 Sinode GKP /3 2020 tertanggal 26 Maret 2020 perihal pelaksanaan kebaktian minggu di GKP. Maka dengan ini Majelis Sinode GKP menyerukan agar 1. Memperpanjang kebijakan pelaksanaan kebaktian minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga inti sampai pada tanggal 30 April 2020. Jika ada perubahan kondisi, kebijakan ini akan ditinjau kembali. Kedua, berkaitan dengan butir 1, maka pelaksanaan kebaktian Jumat Agung tanggal 10 April 2020 dan kebaktian Paskah tanggal 12 April 2020 juga dilaksanakan di masing-masing keluarga. Pelaksanaan kebaktian Jumat Agung dan Paskah tidak dirayakan dengan perjamuan kudus, tetapi dengan kebaktian khusus mengikuti panduan dari Majelis Jemaat, baik dalam bentuk live streaming atau mengikuti rekaman khotbahnya saja atau membaca renungan tertulis. Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Bapak Bernhard Beno Franz, suami dari Ibu Suwarsi Banyutawa, dalam usia yang ke-83 tahun pada hari Rabu 25 Maret 2020. Almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu 25 Maret 2020 di TPI Menteng Pulo. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Ertin Ermala Kaidun Ciun dalam usia 70 tahun pada hari Rabu 25 Maret 2020. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Kamis 26 Maret 2020 di pemakaman Gunung Putri. Telah dipanggil ke rumah Bapak di surga Ibu Farida Boru Rumohorbo, ibunda dari Ibu Rina Julianti Sibuya, ibu mertua dari Bapak Pendeta Thomas Raharjo Prihartono, dalam usia 64 tahun pada hari Kamis 26 Maret 2020. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Jumat 27 Maret 2020 di TPU Pondok Kelapa. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghibur dan memberi kekuatan. Diberitahukan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan bulanan, dapat disampaikan melalui
rekening BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan Keramat dengan nomor rekening 0800341848 dan disampaikan melalui rekening BCA atas nama Jeremia Aliambar dengan nomor rekening 3070207655. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan mendesak dapat menghubungi Bapak Filipus Mahongan di nomor telepon 0855 8558 553 dan Bapak Robert Hasimalan Sitompul di nomor 0878 8078 8075. Demikian warta jemaat yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami bawa harapan kami ke dalam kehendak. Izinkan kami melakukan apa yang Allah ingin kami lakukan untuk sebuah harapan terwujud bagi negeri kami Indonesia dari penyebaran COVID-19 dan juga dunia. Beri kami hikmat agar sungguh-sungguh dengan ikhlas untuk bisa melewati semua dalam ketidaknyamanan karena ruang gerak kami yang terbatas. Tapi kami ikut berjuang di sini, ikut mendukung untuk harapan semua pihak dapat nyata pada waktunya. Dan kami bersyukur Bapa, karena Allah tetap hadir, menghadirkan kuasa-Nya. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang baik juga dialami dalam pemulihan bagi orang yang terkena COVID-19, sembuh dari sakitnya. Kami percaya itu menjadi titik harapan. Kuasa-Mu terus bekerja. Bahkan kekuatan kesehatan bagi tenaga medis, dokter dan perawat yang sungguh-sungguh mereka dengan semangatnya merawat, bahkan menuntun sebuah langkah untuk kesembuhan pasiennya di rumah sakit. Kami percaya itulah cara Tuhan yang boleh kami akui. Bahkan kuasa juga memberikan hikmat kepada pemerintah kami dan pihak-pihak terkait yang sungguh-sungguh memikirkan kebutuhan hidup warga, bahkan juga rakyat dengan segala kondisi yang berubah secara ekonomi, keuangan mereka, persoalan-persoalan sehari-hari yang tidak mudah mereka sikapi. Kami percaya semua langkah bijak, langkah yang baik dan tepat pemerintah adalah karena ada hikmat Tuhan. Kuasa-Mu tak bekerja. Maka kami pun berdoa bagi pihak-pihak orang-orang yang justru memanfaatkan situasi yang sulit ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kami percaya kuasa-Mu pun bekerja menyentuh hati mereka, menggugah hati mereka untuk bersama-sama berjuang mewujudkan harapan ini, bukan melemahkan semua orang yang sedang berjuang atau bahkan mencari-cari kesalahan dan celah. Kami percaya Bapa, ada harapan. Tulang-tulang itu dapat dihidupkan karena Engkau sendiri yang melakukannya. Lindungi kami ya Allah, pelihara kami ya Allah, dan semua bagian kebersamaan kami, bahkan keluarga yang berduka cita atas dipanggilnya orang yang mereka kasih ke pangkuan Bapa. Allah tetap memberikan penghiburan, kekuatan untuk mereka menjalankan hari-harinya. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Engkau memberkati semua bagian kami, Indonesia ini dan juga dunia milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini, dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini karena kami yang sempurna, dan Tuhan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga menyesal kepada kami. Dan janganlah dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari pada yang jahat,
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 23-24 yang berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Untuk Bapak Ibu majelis jemaat yang hadir pada hari ini dapat memberikan persembahan di kotak yang sudah tersedia, dan bagi Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah dari rumah dapat memberikan persembahan dengan melalui amplop masing-masing keluarga. Untuk itu kita akan naikkan pujian dari NKB 133 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Allah atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rezeki bagi kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu kami mengucap syukur seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah pandang akan hari esok, ada harapan yang semakin lebih baik. Realita yang sedang kita lihat bisa membuat kita kurang bersemangat. Tetapi lihat realita iman kita akan kuasa Allah yang terus bekerja. Dia mengetahui akan hari esok. Dan jangan berkurang iman kita. Allah merancangkan harapan yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Dan biarlah kita turut dalam mematuhi kehendak-Nya.
Amin. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memelihara hidup saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
tema kita, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Silakan duduk, ngambil satu duduk di bawah.